pembelajaran selanjutnya adalah kita akan melanjutkan pembuatan dari web service Pinews. Kalau di sini Pinews ya, tapi kalau di laptop kalian, komputer kalian masing-masing itu sesuai dengan nama kalian masing-masing. Nah, materi selanjutnya adalah pembuatan controller dan model selanjutnya, yaitu yang pertama kita sudah membuat controller dari kategori, model dari kategori, dan controller dari kategori, serta membuat routes untuk agar web service bisa diakses melalui browser. Oke, selanjutnya kita akan langsung membuat controller dan model untuk sub kategori seperti ini. Jadi kita sudah ada contoh di sini, sudah ada data pada subkategori, tapi jika di komputer kalian belum ada data pada subkategori, nggak masalah, nanti kita bisa ditambah melalui Postman yang melalui web service yang akan kita buat. Oke, langkah pertama, kita tidak perlu mengulangi pembuatan API formatter seperti kemarin, ataupun mengulangi instalasi Laravel seperti materi sebelumnya. Jadi mulai dari tahap ini, setelah kalian berhasil membuat CRUD menggunakan web service, nah langkah selanjutnya adalah kita akan langsung saja kita buka terminal dulu. New terminal. Oke. Nah, kita akan menjalankan terlebih dahulu menjalankan web service yang pernah kita buat. Caranya PHP Artisan Serve. Ini digunakan jika kalian membuka Visual Studio Code baru, atau yang karena sebelumnya komputer kalian sudah dimatikan, otomatis sudah mati ya. Tapi jangan lupa tetap Laragon atau XAMPP-nya di start dulu di bagian Apache dan MySQL-nya. Kalau di Laragon langsung start all, itu langsung otomatis ya. Oke. Selanjutnya kita harus membuat model dan controller baru bernama subkategori. Cara pembuatannya seperti ini. Masih seperti perintah kemarin, tapi jangan mengclose bagian terminal yang ini yang menjalankan PHP Artisan Serve, tapi kita membuat terminal baru. Tinggal klik aja terminal lagi, new terminal. Nah, dari sini kita akan controller dan model baru. Pertama yang harus kita buat adalah modelnya, PHP Artisan make model, namanya adalah subkategori. Oke, selanjutnya kita akan membuat controllernya lagi, PHP Artisan make controller subkategori controller. Ingat, kalian, sebagian besar dari kalian kesalahannya adalah typo, dan juga usahakan huruf besar kecilnya diikuti. Jangan kalian ngarang sendiri kan, misalkan subkategori di sini ada huruf besar dan ada huruf kecilnya. Kalian buat subkategori kecil semua ya. Usahakan kita samakan agar apa, nanti coding kita rapi seperti itu. Selanjutnya kita buat make controller subkategori controller, enter. Maaf, ini masih kosong ya, kita delete dulu karena kita masih kurang resource-nya. Min resource. Resource. Oke. Agar perintah script seperti index, create, dan store, show, dan lain-lainnya itu tampil. Oke, pertama seperti biasa kita akan setting model subkategorinya terlebih dahulu, konfigurasi dulu. Nah, enter, use soft. Jika ada ini namanya yang di bawah sini, ini adalah rekomendasi coding. Jika ada script yang mau kita ketik dan sudah ada rekomendasikan, kalau usahakan kita gunakan
rekomendasi tersebut. Contoh di sini soft delete. Karena kalau kita ketik manual soft delete seperti ini file subkategori tidak akan memanggil sebuah library atau plugin atau script pembantu yang ada di dalam vendor seperti itu atau di dalam Laravelnya. Maka dari itu jika ada rekomendasi seperti ini, kita langsung enter aja. Tapi pastikan scriptnya sama dengan yang akan kita ketik. Contoh di sini soft delete enter. Nah, kalau kita lakukan seperti itu maka akan muncul use Illuminate database eloquent soft delete. Jika tidak kita gunakan maka script tersebut atau script ini tidak akan tampil. Oke, selanjutnya seperti biasa ketik string table, kita akan memilih tabel yang akan kita gunakan pada model ini. Hati-hati salah script table, karena kemarin saya lihat ada yang nulis script TABEL bahasa Indonesia, akhirnya tidak bisa berjalan programnya. Oke, selanjutnya protected string guarded. Oke, protected string primary key. K-nya besar. Ingat, kemarin ada yang nggak bisa berjalan karena K-nya kecil. ID sub kategori. Ini adalah primary key dari tabel sub. Oke, selanjutnya protected string hidden. Ini tidak saya terus komen lagi ya, karena komen itu yang seperti tabel kategori di model kategori sebelumnya itu hanya sebagai penanda, jadi nggak diterus pun nggak masalah. Oke, modelnya sudah beres. Sekarang kita akan langsung ke bagian subkategori. Nah, di sini yang pasti kita akan menampilkan data terlebih dahulu. Oke, kita langsung aja. Codingannya masih mirip seperti kemarin. Kita buat aja string data sama dengan sub. Nah, ketika ketik sub maka akan muncul rekomendasinya. Nah, rekomendasi ini kita pilih yang model. Nah, model kan tidak ada belakangnya atau hanya sekedar subkategori, maka akan langsung kita enter. Sebenarnya sudah ada alamatnya, use app model subkategori. Jadi kita akan menggunakan model kategori dari folder app model subkategori. Nah, ini kita lihat model subkategori. Jadi langsung kita enter. Nah, karena subkategori ini dia ada secondary key-nya. Secondary key di sini adalah ID kategori, maka kita harus menggabung dua tabel antara kategori subkategori dengan tabel kategori. Seperti itu. Nah, tujuannya apa? Agar data dari kategori dan subkategori itu muncul secara bersamaan, dan pastikan ketika nanti menginput ID kategorinya benar-benar ada datanya di tabel kategori. Seperti itu. Oke, kita masuk ke subkategori. Berarti scriptnya adalah seperti ini. Join. Kita sebutkan nama tabel yang berelasi kategori. Kita sebutkan primary key dari tabel kategorinya yang atau tabel yang berelasi, lalu kita panggil lagi subkategorinya, subkategori dan ID kategori. Jadi yang pertama adalah dia primary key dari tabel yang lainnya, dan di sini ada secondary key pada tabel subkategori. Ya kan? Oke, selanjutnya view work wrap aja. Ini kita buat view work wrap agar dia ke bawah, tidak memanjang ke kanan ya. Oke,
Jangan lupa get untuk menampilkan data dalam bentuk array. Nah, kita tinggal buat if string data else return API formatter, enter, titik, create API 200, sukses, karena kita memberi pesan bahwa sukses menampilkan data. Terakhir adalah string data. Ingat, string data jalurnya dari mana? String data berasal dari atas ini. If ini jika datanya kosong, datanya terdapat, artinya dari tabel ini, dari subkategori ini ada datanya, maka akan menampilkan API formatter create API dengan kode 200, message-nya sukses dan stringnya data. Oke, selanjutnya kita buat return API formatter create API 400 valid atau empty, artinya data tidak ada atau kosong. Selanjutnya kita panggil di bagian API-nya, kita bikin route baru, route get subkategori. Oke. Nah, di sini ingat-ingat kalau ada rekomendasi langsung kita enter subkategori controller, karena di sini harus memanggil controllernya, enter, ya kan? Petik apa, langsung kita ketik kelas. Nah, ini kita hapus saja. Kenapa muncul? Kelas. Nah, koma string index. Oke, kita tutup. Nah, sekarang kita panggil subkategori di browser. Oke, kita masuk ke browser. Ini kita close aja nggak apa-apa. 127. Langsung kita slash subkategori, API subkategori, karena kita bikin web service ya. Nah, ini sudah tampil datanya. Nah, nama subkategori dari tabel subkategori. Nama kategori berasal dari tabel kategori, seperti itu. Oke, selanjutnya kita panggil lagi, kembali lagi ke sini. Nah, di sini jika kita ingin mengurutkan datanya berdasarkan tanggal pembuatan, kita tambahkan saja di sini order by. Kita pilih tabelnya yang mau diurutkan, subkategori dot created at. Kita buat lagi di sini adalah dash. Berarti dari yang terlama ke yang terbaru ke yang terlama. Oke. Sudah. Lalu selanjutnya kita akan membuat form tambah atau web service tambah data sub kategori. Caranya, nah ini ada sedikit perubahan ya, karena kemarin sebelumnya kan kita membuatnya di function create. Nah, harusnya di function store, bukan function create. Function create itu kan digunakan untuk menampilkan form kalau kita membuat sebuah websitenya. Nah, kita kan membuat web service, jadi create-nya dan edit nanti kita akan kosongkan. Seperti itu. Dan tambahan lagi nanti kita akan membuat show di sini. Show ini artinya kita hanya menampilkan data berdasarkan ID-nya, string ID. Oke. Sekarang kita bikin store dulu. Jadi kita akan menambah data. Pertama kita buat dulu try, lalu try catch exception.
nih. Jadi kita tulis exception, enter. Nah, lalu bentar. Oke. Jadi biasakan ada kita langsung ngetik buka dan penutupnya. Begitupun di sini ada buka, ada tutupnya. Casnya juga ada buka, ada tutupnya. Seperti itu. So, kita buat. Kita buat dari bawah aja dulu. Return API formatter. API. Nah, ini. Create API 400 empty atau violet di sini. Violet malahan. Oke, violet. Nah, di sini kita akan buat script untuk menginsert datanya atau menginput datanya. String insert sama dengan subkategori create string request all. String request dari mana? String request itu dari request string ini. Oke. Enter. Kita akan menampilkan data yang baru saja kita inputkan. Caranya string data sama dengan sub kategori. Langsung aja, nggak usah pakai select karena kita akan menampilkan semua datanya. Langsung kita gunakan where, ya kan, id sub kategori string insert id sub kategori. Oke. Nah, sudah. Berarti kita akan menampilkan data dengan ID sub kategori yang baru saja diinputkan. Oke. Nah. Underscore ya, ini tadi salah. Begini harus. Nah, setelah itu kita tampilkan datanya. String data. Perhatikan cara penulisan skripnya. Buka, langsung tutup, enter, seperti itu. Oke. Return API formatter create API 200 sukses string data. Oke. Jika tidak ada datanya, formatter create API 400 empty. Oke. Nah, selanjutnya kita bikin rootnya lagi. Sini root post subkategori /store, kan, koma, buka tutup kurung, kotak, tutup kurung kotak ya, subkategori controller kelas, oke, koma, store, karena kita akan menggunakan function store di link subkategori /store. Oke. Kalau untuk penggunaan post berarti kita harus menggunakan postman. Maka kita buka postman. Dan langsung kita ketik di sini. Kita copy dulu. Ketik di sini. Subkategori folder atau project, langsung klik kanan add request. Nah, pas kita buat di sini store. Post, maaf. Di sini ya. Di sini kita akan membuat namanya adalah create sub kategori.
Nah, di sini kita inputkan file-file yang akan kita isi. Di sini yang wajib kita isi apa saja pada tabel subkategori. Kita lihat di struktur, ya. Ada ID kategori, nama kategori, dan keterangan subkategori. Oke. Jangan sampai tipu. Kalian kebanyakan tipu masalahnya. ID kategori, nama subkategori, dan keterangan subkategori. Oke. ID kategori kita cek dulu sebelumnya, jangan lupa. Kategori yang ada nomor berapa aja, misalkan di sini 14, 15, 16. Kita pilih aja salah satu. Misalkan 18 atau 19 gitu kan. Berarti kita ketik di sini 19. Nama subkategorinya kita buat misalkan karena tadi kategorinya adalah internet, maka contohnya kita buat di sini adalah internet marketing misalkan. Nah, keterangan subnya kita buat informasi seputar internet marketing. Oke, kita klik send. Apakah berhasil? Nah, data sukses tapi tidak ada data yang keluar. Oke, masalahnya di mana? Kita cek di sini. Apakah datanya masuk subkategorinya? Nah, datanya masuk. Oke. Nah, di sini setelah datanya kita pastikan masuk, kenapa tidak ada tampilan di sini di bagian datanya? Berarti ada kesalahan di bagian sininya. Di bagian ini untuk menampilkan datanya. Di bagian ini. Bisa jadi tipu, ya kan? Bisa jadi tipu. Di kategorinya di bagian mana yang kira-kira kemungkinan tipu? Yang kemungkinan tipu ada di sininya. Kalau di sini kita pastikan tidak tipu, berarti kita pastikan dulu di sini sudah kita tampilkan belum. Nah, ternyata di sini belum kita tampilkan, maka dari itu kita tampilkan dengan metode get. Seperti itu. Tapi karena kita hanya menampilkan satu data, kita rubah dari get menjadi first. Jadi bedanya kita buat ketikin dulu komen. Bedanya get digunakan untuk menampilkan banyak data. Sedangkan di sini first digunakan untuk menampilkan satu data. Jadi kita di sini gunakan first karena kita akan hanya menampilkan satu data. Oke. Sini kita coba lagi di Postman. Internet marketing kita rubah sekarang menjadi search engine optimization atau informasi seputar SEO. Jadi SEO itu kepanjangannya adalah search engine optimization. Nah, setelah itu kita kalau kepanjangan ya sudah kita singkat aja SEO. Nah, lengkapnya di sini di bagian subkategorinya. Dalam kurung SEO. Kita tes lagi send. Nah, langsung keluar datanya ya. Nah, selanjutnya adalah kita akan membuat edit data. Tapi kalau begini berarti udah dipastikan datanya tampil ya, atau datanya masuk ke database ya. Tapi kalau misalnya masih nggak di sini tidak ada data dan codingannya sudah kita perbaiki, bisa jadi data tersebut tidak masuk ke database seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan buat mengedit data. Mengedit data seperti kemarin ada pada bagian update.
Nah, kita buat lagi. Try. Judge. Exception. Enter. Oh, maaf di sini. Nah, salah. Oke. Return. Kita buat dulu API formatter. Create API 400 valid. Nah, lalu di bagian ini kita klik update subkategori sama seperti kemarin, find or fail string ID, update string request. Oke, berikutnya kita panggil lagi datanya. Sub kategori. Nah, sub kategori where langsung ID sub kategori. Kalau kita tidak memberikan sama dengan di sini, jadi kita tidak perlu menambahkannya di sini ID. Kalau kita menggunakan sama dengan, ya kan, kita harus begini settingannya. Tapi kalau kita mau nggak pakai sama dengan, sebenarnya hasilnya sama dengan juga, tapi ini lebih ringkas gitu aja. Jadi bisa begini, bisa juga begini, seperti itu. Nah, ini berhubung tidak kita gunakan, kita blok dulu dan screen tekan garis miring. Nah, seperti ini. Jadi scriptnya akan mati atau tidak berfungsi, hanya sebagai komentar. Nah, ada subkategori. Lanjut, if string data else, langsung aja kita panggil dari sini. Ini 200 sukses string data. Ini kita buat empty kalau kosong. Oke. Sudah, kita tes sekarang di kita harus membuat API-nya terlebih dahulu di route. API routes API. Yuk. Langsung route post sub kategori slash update. Ininya tidak pakai underscore ya. Update ID. Oke. Panggil di sini adalah sub kategori controller class update. Oke. Nah, kita copy dulu alamatnya yang di sini, alamat dasarnya ya. Lalu kita buat lagi di pinus, arahkan ke pinus atau ke PI, klik kanan, add request. Ya kan, nama requestnya apa yang sekarang adalah update sub kategori. Metodenya kita ganti post sesuai dengan route-nya. Jadi kalau route-nya di sini get ya get, kalau misalkan route-nya di sini post ya post. Oke. Kembali lagi postman, masukkan URL-nya, update. Nah, data mana yang mau kita update? Contoh di sini adalah data nomor subkategori, buka subkategori dulu. Data dengan ID subkategori 13 seperti misalkan, atau ya 13 atau 12 lah misalkan. 12 berarti kita buat di sini 12 seperti kemarin. ID kategori kita perhatikan. Nah, di sini sebenarnya kita tinggal mau memilih mana yang mau kita edit. Bebas sebenarnya, mau satu pun nggak masalah. Misalkan
Kita mau ngedit cuma nama kategori, nama subkategori, dan keterangan subkategori. ID kategori nggak diedit ya nggak apa-apa, jadi nggak usah ditampilin. Tapi kalau ID kategorinya mau diedit ya harus kita buat lagi seperti itu. Nah, mau data yang mau diedit apa? Tadi kan bagian yang akan kita edit adalah ID kategorinya adalah 12. Nah, berarti kita isi di sini misalkan internet marketing 2022 misalkan. Di sini kita terus berita dan informasi seputar teknik IM atau internet marketing, jadi sering disingkat IM. Nah, kita send. Sukses, tapi belum ada datanya. Tapi kita cek dulu di sini berhasil enggak? Berhasil, berarti masalah tadi lagi sama. Kita belum menambahkan force atau get. Nah, karena ini satu data, berarti kita pakai force. Kalau mau ngecek datanya nggak usah dirubah lagi, langsung send aja. Nah, ini langsung keluar seperti itu. Kalau mau dibalikin lagi jadi internet marketing bisa. Enter lagi, send lagi. Jadi nah, ini datanya akan kembali menjadi internet marketing pada bagian nama subkategori, dan nama subkategori tetap tidak berubah karena memang datanya tidak kita rubah. Oke, selanjutnya adalah menghapus data. Masih sama seperti kemarin. Data sama dengan subkategori find or fail, string ID, delete. Nah, tetap kita panggil return API formatter create API 200 sukses delete untuk memberikan informasi ya di sini. Balik lagi API, kita buat lagi di sini route get karena kita mau menghapus data ya. Subkategori destroy ID, oke, koma, subkategori controller kelas destroy. Nah, kita bikin lagi di sini. Destroy-nya klik kanan, add request. Jadi disimpan, jangan kalian coba-coba aja. Requestnya itu disimpan. Nah, di sini kita buat namanya adalah destroy atau delete subkategori. Nah, kita panggil di URL-nya aja. Kita copy, delete. Nah, delete. Nah, kita panggil destroy subkategorinya yang 13 misalkan. Sudah kita ketik di sini adalah 13. Sukses delete. Oke, berarti berhasil. Nah, kita cek di database. Kita klik jelajahi lagi atau kita refresh. Nah, datanya sudah tidak ada, masih ada, tapi bagian deleted add data sekarang ada tanggal dan waktunya. Ini ada tanggal dan waktu menghapus data. Oke. Selanjutnya gimana lagi? Selanjutnya adalah pembuatan show. Karena show ini tujuannya adalah menampilkan satu data. Nah, kita kembali lagi ke subkategori controller. Nah, di bagian ini ada namanya function show. Function show sebenarnya fungsinya mirip sama yang kita ketikkan di index. Tapi bedanya apa? Di index kita menampilkan banyak data.
Sedangkan di show kita menampilkan satu data berdasarkan ID atau primary key yang ada di tabel sub kategori seperti itu. Jadi nggak usah rapor-rapor, copy aja dari sini di bagian function index dari string data ke tutup yang ini, tutup kurung awalnya, copy, kita masuk geser ke function scroll ke function show, kita hapus garing-garingnya, paste. Nah, ininya yang kita rubah adalah bagian sini. Karena namanya kita satu data, berarti kita tidak perlu menampilkan data berdasarkan urutan, tapi berdasarkan ID. Jadi ini kita hapus, kita ganti menjadi where, ya kan? Where subkategori dot id subkategori string id. Lalu kita buat rootnya di sini, root get, karena kita mau nampilin data pakai get subkategori show id. Oke, koma subkategori controller kelas koma show. Oke. Selain menggunakan where, kita juga bisa menggunakan find or fail ini. Nah, tapi kita tes dulu yang menggunakan where ya. Oke. Bikin lagi request, klik kanan, add request. Coba sekarang show subkategori. Nah, link URL-nya kita kopas aja dari delete. Ctrl A ya kalau mau ngeblok semua ya. Klik lalu Ctrl A, copy, Ctrl C, atau klik kanan copy, masuk subkategori, kita paste di sini, paste. Lalu kita ganti destroy-nya menjadi show. Karena tadi 13 sudah kita delete, ya kan? Walaupun datanya masih di database, maka kita tetap harus memanggil data yang deleted nya masih kosong atau nol ya. Enter. Nah, kita berhasil menampilkan satu data. Nah, kan jangan lupa get-nya kita rubah jadi first karena kita menampilkan satu data. Oke. Lebih pendek ya dari tutorial yang pertama, karena tutorial yang pertama sampai dengan 1 jam lebih, karena kita sudah tidak melakukan instalasi dan pembuatan API formatter serta pendukung lainnya. Oke, videonya sampai di sini aja. Silahkan kalian mempraktekkan masing-masing di laptop kalian atau di komputer kalian.